Pada tahun 1963, wilayah Kecamatan Sadang masih berada dalam suasana kehidupan masyarakat yang kental dengan berbagai tradisi dan kepercayaan turun-temurun. Di tengah kehidupan masyarakat saat itu, masih banyak ditemukan praktek-praktek yang bercampur dengan unsur tahayul, khurafat, dan kepercayaan yang tidak sepenuhnya selaras dengan ajaran Islam yang murni. Berbagai ritual yang diyakini dapat mendatangkan keselamatan, keberuntungan, maupun menolak musibah masih menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat. Melihat kondisi tersebut, sejumlah tokoh Islam dan kader Muhammadiyah yang memiliki kepedulian terhadap pembinaan umat bertekad untuk menghadirkan generasi dakwah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar serta cita-cita untuk mencerdaskan dan memunculkan masyarakat, mereka mulai melakukan pengajian, pembinaan keagamaan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Perjuangan pada masa awal tidaklah mudah. Para perintis Muhammadiyah di Sadang harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana, minimnya sumber daya, hingga adanya penolakan dari sebagian masyarakat yang masih mempertahankan tradisi lama. Namun dengan kesabaran, keteladanan, dan semangat dakwah yang tinggi, para perintis terus bergerak menanamkan nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan berdirinya pimpinan cabang Muhammadiyah Sadang pada tanggal 15 Juli 1963 Masehi, bertepatan dengan 23 Safar 1383 Hijriah. Berdirinya PCM Sadang menjadi tonggak penting dalam upaya pembaharuan kehidupan keagamaan masyarakat, sekaligus menjadi wadah untuk mengembangkan dakwah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan umat di wilayah Sadang. Sejak saat itu, PCM Sadang terus tumbuh dan berkembang, melahirkan berbagai amal usaha serta kader-kader persyarikatan yang berperan dalam membangun masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Semangat perjuangan para pendiri menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dilanjutkan hingga saat ini demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perkembangan amal usaha Muhammadiyah di Sadang tidak lahir secara tiba-tiba. Cikal bakalnya bermula dari kegiatan pengajian terjemah yang diselenggarakan oleh para perintis Muhammadiyah pada awal tahun 1960-an. Melalui pengajian tersebut, ayat-ayat Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi juga diterjemahkan dan dijelaskan maknanya agar mudah dipahami oleh masyarakat. Pada masa itu, tingkat pemahaman keagamaan masyarakat masih beragam. Oleh karena itu, pengajian terjemah menjadi sarana dakwah yang efektif untuk mengenalkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pengajian dilaksanakan secara sederhana dari rumah ke rumah, di langgar dan di masjid, dengan dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan. Dari pengajian terjemah tersebut tumbuh kesadaran baru bahwa dakwah tidak cukup hanya melalui ceramah, tapi juga harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan nyata kepada masyarakat. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan gagasan untuk mendirikan berbagai kegiatan dan lembaga yang dapat memberikan manfaat secara langsung dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Semangat kebersamaan yang terbangun dalam pengajian terjemah mendorong para tokoh Muhammadiyah dan masyarakat untuk bergotong royong mengembangkan berbagai amal usaha. Sedikit demi sedikit, lahirlah lembaga pendidikan, kegiatan pembinaan umat, serta berbagai program sosial yang menjadi sarana dakwah Muhammadiyah di Sadang. Dengan demikian, pengajian terjemah menjadi fondasi utama lahirnya amal usaha Muhammadiyah di Sadang. Perjuangan dakwah Muhammadiyah di Kecamatan Sadang menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Melalui pengembangan amal usaha, pengajian rutin, pembinaan kader, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah semakin diterima dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan anggota dan simpatisan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Di wilayah Kecamatan Sadang yang hanya terdiri dari 7 desa, Muhammadiyah telah berhasil membentuk 4 ranting yang aktif menjalankan berbagai kegiatan
dan program persyarikatan. Keberadaan ranting-ranting tersebut menjadi pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memperkuat eksistensi Muhammadiyah di tingkat akar rumput. Berdasarkan laporan dari pimpinan ranting di wilayahnya, jumlah anggota dan simpatisan Muhammadiyah di Kecamatan Sadang saat ini mencapai kurang lebih 2.900 orang. Capaian ini merupakan angka yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah desa yang ada. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa dakwah Muhammadiyah yang berlandaskan nilai-nilai Islam berkemajuan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendapatkan tempat di hati warga Sadang. Pertumbuhan anggota dan simpatisan yang terus berkembang ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi Muhammadiyah Sadang untuk melanjutkan perjuangan dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat pada masa yang akan datang. Dengan dukungan anggota, simpatisan, serta kader-kader yang militan, Muhammadiyah Sadang optimis dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Seiring berkembangnya amal usaha Muhammadiyah dan semakin bertambahnya warga Muhammadiyah di Sadang, lahirlah generasi muda yang memiliki semangat berorganisasi, berdakwah, dan mengembangkan persyarikatan. Kehadiran angkatan muda ini menjadi aset berharga yang harus dipersiapkan agar mampu melanjutkan estafet perjuangan Muhammadiyah di masa depan. Menyadari pentingnya kaderisasi, pimpinan cabang Muhammadiyah Sadang menempatkan pembinaan generasi muda sebagai salah satu prioritas utama. Berbagai upaya dilakukan untuk mendampingi para kader, baik melalui pengajian, pelatihan kepemimpinan, pembinaan ideologi Muhammadiyah, maupun pendampingan dalam pengembangan pendidikan formal. PCM Sadang meyakini bahwa kemajuan persyarikatan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, para kader didorong untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Pendampingan diberikan sejak proses pemilihan jenjang pendidikan, pemberian motivasi belajar, penguatan karakter, hingga membangun jejaring dengan berbagai lembaga pendidikan yang dapat mendukung pengembangan kader. Melalui program pembinaan tersebut, sejumlah kader Muhammadiyah Sadang memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Bahkan beberapa kader juga berhasil menempuh pendidikan di luar negeri, membawa pengalaman dan wawasan baru yang sangat berharga bagi pengembangan dakwah dan persyarikatan. Keberhasilan kader-kader Muhammadiyah Sadang dalam menempuh pendidikan tinggi tidak hanya menjadi kebanggaan persyarikatan, tapi juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Mereka diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai intelektual muslim yang berakhlak mulia, memiliki kompetensi di bidangnya, serta siap mengabdikan ilmu dan pengalamannya untuk kemajuan umat, bangsa, dan Muhammadiyah. Dengan komitmen pembinaan kader yang berkelanjutan, PCM Sadang berupaya menyiapkan generasi penerus yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, tapi juga kokoh dalam ideologi, kuat dalam kepemimpinan, dan siap menghadapi tantangan zaman. Melalui kader-kader inilah cita-cita Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dapat terus diperjuangkan dari generasi ke generasi. Melalui pembinaan kader yang dilakukan secara berkelanjutan, PCM Sadang berhasil melahirkan kader-kader unggul yang memiliki komitmen kuat terhadap perjuangan Muhammadiyah. Kaderisasi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di tingkat cabang, tapi juga dipersiapkan untuk mengabdi lebih luas bagi kemajuan persyarikatan. Sebagai wujud semangat mewakafkan kader, PCM Sadang mendorong dan memberikan kesempatan kepada para kader untuk berkiprah di berbagai bidang pengabdian. Hasilnya, sejumlah kader asal Sadang dipercaya mengemban amanah sebagai penggerak organisasi Muhammadiyah di berbagai daerah, baik tingkat cabang, daerah maupun di berbagai amal usaha Muhammadiyah di luar wilayah Sadang. Keberhasilan kader-kader tersebut menjadi bukti bahwa proses pembinaan yang dilakukan telah melahirkan sumber daya insani yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan sendiri, tapi juga mampu memberikan kontribusi nyata
bagi perkembangan Muhammadiyah secara lebih luas. Dengan demikian, PCM Sadang tidak hanya membangun organisasi di wilayahnya, tetapi juga turut menyumbangkan kader terbaiknya untuk kemajuan persyarikatan, umat, dan bangsa. Sebagai generasi penerus perjuangan Muhammadiyah, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan dan melestarikan semangat gotong royong yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Kemajuan PCM Sadang yang dapat dirasakan saat ini tidak terlepas dari kebersamaan, keikhlasan, dan kerjasama seluruh warga Muhammadiyah dalam membangun dan mengembangkan persyarikatan. Semangat gotong royong tersebut harus terus dipelihara dan diperkuat dalam setiap langkah perjuangan. Dengan mengedepankan kebersamaan, saling membantu, serta menempatkan kepentingan persyarikatan di atas kepentingan pribadi maupun golongan, berbagai tantangan yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan baik. Melalui semangat gotong royong, seluruh potensi yang dimiliki oleh anggota, kader, simpatisan, dan amal usaha Muhammadiyah dapat disinergikan untuk mewujudkan PCM Sadang yang semakin maju, mandiri, dan berkemajuan. Nilai kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama untuk melanjutkan estafet perjuangan dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan tetap menjaga tradisi gotong royong, memperkuat ukhuwah, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap persyarikatan, PCM Sadang akan mampu menghadapi berbagai perubahan zaman dan terus berkembang sebagai gerakan dakwah yang memberikan pencerahan. Semoga semangat kebersamaan yang telah dirintis oleh para pendahulu senantiasa hidup dalam diri setiap generasi, sehingga PCM Sadang semakin maju dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada masa yang akan datang.